Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Fariska Putri, 2. Anggita Farah, 3. Melia Nur Saputri. Kami akan menjelaskan sedikit tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah. Pesan kata. A. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Saya pergi ke sekolah, buku itu sangat tebal. B. Kata berimbuhan. 1. Imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, gemetar lukisan, kemauan perbaikan. Pemakaian tanda baca. A. Tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Misalnya, mereka duduk di sana. Dia akan datang pada pertemuan itu. 2. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan. Bu, dik, atau nak. Misalnya, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya jalannya licin. Nak, kapan selesai kuliahmu? Siapa namamu, Dik? Dia baik-baik saja, Bu. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dan bagian lain dalam kalimat. Misalnya, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini. Kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, kata nenek saya, karena manusia adalah makhluk sosial. B. Tanda titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis makalah, adik membaca cerita pendek. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Misalnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, 2. Berijazah sarjana S1, 3. Berbadan sehat, 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Misalnya, ibu membeli buku, pensil, dan tinta, baju, celana, dan kaos, pisang, apel, jeruk. Agenda rapat ini meliputi A. Pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. B. Penyusunan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan program kerja. Dan C. Pendataan anggota, dokumentasi, dan aset organisasi. C. Tanda tanya. 1. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? 2. Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. D. Tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Bayarlah pajak tepat pada waktunya. Masa dia bersikap seperti itu? Merdeka. E. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan
ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, penyebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah lain lubuk, lain ikannya. Pedoman umum pembentukan istilah. 1. Beberapa konsep dasar. A. Definisi istilah. Istilah ialah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. B. Tata istilah dan tata nama. Tata istilah ialah perangkat peraturan pembentukan istilah dan kumpulan istilah yang dihasilkannya. Tata nama istilah ialah perangkat peraturan penamaan beberapa cabang ilmu seperti kimia dan biologi beserta kumpulan nama yang dihasilkannya. C. Istilah khusus dan istilah umum. Istilah khusus ialah istilah yang pemakaiannya dan atau maknanya terbatas pada suatu bidang tertentu. Sedangkan istilah umum ialah istilah yang menjadi unsur bahasa yang digunakan secara umum. D. Kata berimbuhan, peristilahan. Kata berimbuhan peristilahan ialah istilah berbentuk turunan yang terdiri atas kata dasar dan imbuhan. Misalnya, bersistem, pendakwahan, pemolimeran, tersinar X. E. Gabungan kata peristilahan. Gabungan kata peristilahan ialah istilah yang terbentuk dari beberapa kata. Misalnya, angkatan bersenjata, komisaris nama, daya angkut, persegi panjang. 2. Sumber istilah. A. Kosakata bahasa Indonesia. Kata Indonesia yang dapat dijadikan bahan istilah ialah kata umum, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi salah satu syarat atau lebih yang berikut ini. Yang pertama, kata yang dengan tepat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, seperti tuna atau steady, teluk atau perkolet, ima atau simulet. Yang kedua, kata yang lebih singkat daripada yang lain yang berujukan sama seperti gulma jika dibandingkan dengan tumbuhan pengganggu, suaka atau politik dibandingkan dengan perlindungan atau politik. Yang ketiga, kata yang tidak bernilai rasa atau konotasi buruk dan yang sedap didengar atau eufonik seperti pramuria jika tidak dibandingkan dengan hortes, tunakarya dibandingkan dengan penganggur. B. Kosakata bahasa serumpun. Jika di dalam bahasa Indonesia tidak ditemukan istilah yang dengan tepat dapat mengungkapkan konsep, proses, keadaan, atau sifat yang dimaksudkan, maka istilah dicari dalam bahasa serumpun, baik yang lazim maupun yang tidak lazim, yang memenuhi ketiga syarat yang disebutkan pada pasal 2.1. Misalnya, yang pertama istilah yang lazim, gabut, Banjar, nyeri, Sunda, timbel, Jawa. Yang di bahasa Inggris kan pit, pine, lead. Yang kedua, istilah yang tidak lazim atau sudah kuno, gawai, Jawa, luah, Bali, Bugis, Minangkabau, atau Sunda. Yang di bahasa Inggris kan device, discharge. Yang ketiga yaitu ejaan dalam peristilahan. A. Ejaan fonemik. Penulisan istilah pada umumnya berdasarkan ejaan fonemik. Artinya, hanya satuan bunyi yang berfungsi dalam bahasa Indonesia yang dilambangkan dengan huruf. Misalnya, presiden bukan presiden, standar bukan standar, teks bukan teks. B. Ejaan etimologi. Untuk menegaskan makna yang berbeda, istilah yang homonim dengan kata lain dapat ditulis dengan mempertimbangkan etimologinya, yakni sejarahnya, sehingga bentuknya berlainan walaupun lafalnya mungkin sama. Misalnya, bank dengan bank, sanksi dengan sanksi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.